Transfer Ibrahima Konate, Liverpool buka harga, Madrid siap menawar. Nama Ibrahima Konate kembali muncul sebagai target utama. Bek 26 tahun Perancis milik Liverpool itu sudah lama masuk dalam radar Madrid dan kini tersedia di bursa transfer. Situasi ini memberi peluang emas bagi Real Madrid. Mereka melihat ini sebagai kesempatan yang terlalu sayang untuk dilewatkan. Laporan dari Real Madrid Konfidensial menyatakan bahwa Liverpool siap melepas Konate dengan bandrol 50 juta pound. Jika dirupiahkan, nilainya mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Angka itu dianggap masuk akal oleh Presiden Florentino Perez. Ia pun diklaim tengah menyiapkan proposal resmi untuk dibawa ke meja negosiasi. Sebelumnya, Madrid berniat menunggu kontrak Konate habis tahun depan. Namun, terbukanya peluang sekarang membuat mereka mempertimbangkan untuk bergerak lebih cepat. Konate sejauh ini menjadi pilar penting di jantung pertahanan Liverpool bersama Virgil van Dijk. Ia turut membantu klub meraih prestasi, termasuk juara Premier League musim lalu. Performa solidnya membuat Real Madrid semakin yakin dengan kualitas sang pemain. Mereka percaya Konate bisa memperkuat lini belakang yang sempat goyah musim lalu. Liverpool sudah mencoba memperpanjang kontraknya, tapi Konate terus menolak. Ini menandakan bahwa ia terbuka untuk tantangan baru di luar Inggris. Sebelum memfinalisasi langkah transfer, Madrid lebih dulu akan menuntaskan urusan di Piala Dunia Antar Klub 2025. Gelar juara di ajang tersebut bisa memperkuat posisi finansial klub. Setelah turnamen rampung, Madrid akan mempercepat langkah mereka untuk mendatangkan Konate. Sang pemain dianggap sebagai salah satu bek terbaik di Premier League saat ini. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman di level tertinggi, Konate diyakini cocok dengan proyek jangka panjang Los Blancos. Transfer ini tinggal menunggu waktu yang tepat. Efek domino skema Xabi Alonso, Trent Moncer, bintang Real Madrid ini jadi korban. Xabi Alonso membuat langkah taktis yang mengejutkan saat Real Madrid menghadapi Salzburg di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia tidak lagi memakai formasi klasik 4-3-3, melainkan menerapkan skema 3-4-1-2 untuk mendukung peran Trent Alexander-Arnold. Langkah ini diambil setelah Alexander-Arnold menunjukkan performa yang kurang memuaskan dalam 2 laga sebelumnya, melawan Al-Hilal dan Pachuca. Dengan skema baru tersebut, pemain asal Inggris itu tampil jauh lebih baik di posisi wingback kanan. Penampilan impresif tersebut membuat Alonso mempertimbangkan untuk menjadikan formasi ini sebagai taktik utama Real Madrid ke depan. Namun, hal ini membawa konsekuensi besar bagi beberapa pemain yang kini terpinggirkan. Dengan formasi baru ini, sejumlah pemain kunci seperti Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Federico Valverde dipastikan akan mengisi posisi inti. Hal ini membuat rotasi pemain menjadi sangat terbatas, terutama di lini serang dan tengah. Nama-nama seperti Arda Güler, Eduardo Camavinga, dan Franco Mastantuono harus bersaing ketat untuk mengisi satu posisi tersisa di setiap pertandingan. Situasi ini memicu kekhawatiran tentang minimnya kesempatan bermain bagi mereka. Namun di antara semua pemain, Rodrigo disebut sebagai yang paling terdampak. Ia kini harus bersaing dengan trio Mbappe, Vinicius, dan Bellingham untuk mengisi 3 slot paling ofensif di formasi 3-4-1-2. Situasi tersebut membuat masa depan Rodrigo di Santiago Bernabeu mulai dipertanyakan. Laporan terbaru menyebutkan bahwa sang pemain masih menunda menandatangani kontrak baru dengan klub. Bintang asal Brasil itu dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi untuk hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang. Ia diyakini mencari klub yang bisa menjamin waktu bermain lebih konsisten. Beberapa klub besar dikabarkan siap meminang Rodrigo jika ia tersedia di pasar. Saat ini, Arsenal disebut sebagai tim terdepan dalam upaya merekrut pemain berusia 24 tahun tersebut. Messi dari Turki, pengganti Luka Modric di Real Madrid. Real Madrid bersiap menghadapi laga penting melawan Juventus di babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025. Jelang laga tersebut, satu nama bintang muda mulai mencuat sebagai sosok kunci bagi pelatih baru, Xabi Alonso. Pemain tersebut adalah Arda Güler, si Messi dari Turki yang sempat kesulitan bersinar di bawah asuhan Carlo Ancelotti musim lalu. Kini, gelandang berusia 20 tahun itu seolah menemukan kembali kehidupan barunya setelah kedatangan Alonso. Kebangkitan Güler ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada peran besar dari Xabi Alonso yang berhasil menemukan posisi dan peran terbaiknya di dalam tim, sesuatu yang tidak ia dapatkan sebelumnya. Kini,
Arda Güler digadang-gadang bukan hanya sebagai talenta masa depan, tetapi juga sebagai pengganti langsung sang maestro lini tengah, Luka Modric, yang akan segera meninggalkan klub. Setahun yang lalu, Arda Güler sebenarnya diprediksi akan mengambil peran penting dalam regenerasi lini tengah Real Madrid. Ia mengakhiri musim pertamanya di Spanyol dengan catatan impresif, mencetak 6 gol hanya dari 10 penampilan di La Liga. Penampilannya semakin memukau di ajang Euro 2024 bersama Turki. Gol spektakulernya ke gawang Georgia menjadi salah satu kandidat gol terbaik turnamen dan menunjukkan tekniknya yang luar biasa. Namun, harapan itu sirna saat musim 2024-2025 bergulir dan berubah menjadi musim yang hilang baginya. Carlo Ancelotti sebagai pelatih saat itu jarang memberinya kepercayaan di pertandingan-pertandingan besar. Buktinya, ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan saat Real Madrid tersingkir dari Liga Champions oleh Arsenal. Minimnya menit bermain bahkan sempat memicu spekulasi bahwa ia akan mencari klub baru untuk menyelamatkan karirnya. Salah satu masalah utama Güler di era Ancelotti adalah ketidakpastian mengenai posisi terbaiknya. Ia sering dimainkan bergantian antara peran sentral di tengah dan posisi sayap kanan. Xabi Alonso datang dan langsung mengakhiri perdebatan tersebut. Alonso meyakini bahwa Güler harus berada di dekat bola dan memberinya peran tetap di lini tengah sesuai dengan preferensi sang pemain. Kepercayaan ini langsung dibayar tuntas oleh Güler dengan 2 penampilan gemilang di fase grup Piala Dunia antar klub. Ia mencetak gol melawan Pachuca dan menjadi dirijen permainan saat mengalahkan RB Salzburg di saat Modric dan Brahim Diaz duduk di bangku cadangan. Sebuah momen simbolis terjadi saat Modric masuk menggantikan Güler di pertengahan babak kedua dalam 2 laga tersebut. Dengan kepergian Modric yang sudah di depan mata, tampaknya Alonso telah menemukan suksesor yang sepadan. Keyakinan akan potensi besar Arda Güler juga datang dari mantan pelatihnya di Fenerbahce, Vitor Pereira. Ia adalah orang pertama yang memberanikan diri memberikan Güler debut di tim utama pada usia 16 tahun. Pereira bahkan membandingkan talenta Güler dengan James Rodriguez yang pernah ia latih di Porto. Ia juga sangat terpegun dengan mentalitas Güler yang tidak pernah takut untuk mencoba lagi setelah membuat kesalahan. Menariknya, Pereira tidak setuju dengan perbandingan Güler dengan Messi. Ia justru bersepakat dengan Xabi Alonso bahwa posisi terbaik Güler adalah sebagai gelandang nomor 8 atau 10, peran yang selama ini diisi oleh Luka Modric. Meskipun Güler sempat mengalami masa sulit, Pereira sama sekali tidak meragukan masa depannya. Ia sangat yakin bahwa Güler memiliki kualitas dan mentalitas untuk menjadi salah satu protagonis utama di Real Madrid. Ia mengingatkan saya pada James Rodriguez saat saya melatihnya di usia 19 tahun, baru saja tiba di Porto. Mereka adalah 2 pemain dengan bakat luar biasa. Saya selalu melihatnya lebih sebagai pemain nomor 8 atau 10 karena kemampuannya untuk membuat lawan tidak setimbang di antar lini. Ia cerdas, ia mencari solusi sebelum menerima bola, ia bisa bermain panjang atau pendek, ia bisa melakukan umpan terakhir atau menembak dari jarak jauh. Ia memahami permainan dan selalu ingin tahu lebih banyak. Saya jelas bisa melihatnya bermain sebagai pengganti Modric, tutupnya.